Dilansir FC Internews, musim ini, Inter mencatatkan 21 clean sheet dalam satu musim untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di Serie A. Dalam dua pertandingan terakhir Serie A musim ini, melawan Lazio dan Verona, Nerazzurri berpeluang menyamai dan melampaui rekor mutlak clean sheet dalam satu musim dalam sejarah Serie A. Rekor clean sheet saat ini di Serie A adalah 22 clean sheet yang dibuat oleh Milan pada musim 1993-1994 dan disamai oleh Juventus pada musim 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017-2018. FC Internews mengabarkan bahwa terdapat 161 presiden di Serie A antara Inter dan Lazio, dengan keseimbangan 68 kemenangan bagi Nerazzurri, 54 kali imbang, dan 39 kali kemenangan untuk Lazio. Inter telah memenangkan 4 pertandingan kandang terakhir mereka melawan Lazio di Serie A. Kemenangan terakhir Lazio di Meazza di Serie A terjadi pada tanggal 31 Maret 2019 dengan skor 1-0 melalui gol Sergei Milinkovic-Savic. Pada leg pertama musim ini, Nerazzurri menang 2-0 berkat gol Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Dengan demikian, Inter berpeluang memenangkan kedua pertandingan musiman mereka melawan Lazio di Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 2016-2017. Dilansir FC Internews, Kapten Lautaro Martinez telah memecahkan kekeringan panjangnya saat melawan Frosinone dan kini dia tercatat telah mencetak 24 gol di Serie A musim ini. Di abad ke-21, hanya ada dua pemain Inter yang mencetak setidaknya 25 gol dalam satu musim Serie A, yaitu Mauro Icardi, 29 gol pada musim 2017-2018 dan Zlatan Ibrahimovic, 25 gol pada musim 2008-2009. FC Internews melaporkan bahwa Hakan Çalhanoğlu telah mencatatkan 4 assist saat melawan Lazio di Serie A. Ini merupakan assist terbanyak dari Çalhanoğlu di antara tim-tim lainnya. Perlu diingat bahwa Çalhanoğlu telah mencetak 13 gol di Serie A musim ini. Gelandang Inter terakhir yang mencetak lebih banyak gol dalam satu musim Serie A adalah Lothar Matthaus, 16 gol pada musim 1990-1991. Selain itu, pemain asal Turki ini telah mencetak seluruh 16 penalti yang dilakukan. Tidak ada pemain yang mencatatkan rentetan penalti terkonversi berturut-turut yang lebih panjang dari Çalhanoğlu di Serie A sejak data ini tersedia. Setelah berpartisipasi dalam upacara pemberian Ambrogino d'Oro kepada Inter oleh pemerintah kota Milan untuk Scudetto bintang kedua, Beppe Marotta kembali menyematkan medali di dadanya. Kali ini pengakuan datang dari Roma dan bersifat sangat pribadi. Dewan KONI telah memutuskan untuk memberikan penghargaan Stella d'Oro al Merito Sportivo kepada CEO Nerazzurri itu untuk 10 kejuaraan yang dimenangkannya sebagai manajer, antara Juve dan Inter. Federico Di Marco kepada Sport Mediaset mengatakan, "Saya senang dengan apa yang saya lakukan secara pribadi, dan dengan apa yang dilakukan tim. Saya senang kami meraih Scudetto di tahun yang tidak diharapkan oleh siapapun karena tidak ada yang percaya setelah semua perubahan yang terjadi musim panas lalu. Kami harus menghadapi Lazio dengan cara terbaik, kami harus berusaha mendapatkan hasil di depan para pendukung kami. Kami tahu berapa banyak orang yang akan datang pada hari Minggu dan berapa banyak orang yang mengikuti kami sepanjang tahun antara Italia dan Eropa, kami harus memberikan yang terbaik untuk mewakili warna-warna ini. Musim depan akan menjadi musim yang lebih penuh, tapi akan sama seperti musim lainnya dengan banyak pertandingan sulit. Kami harus membuktikan bahwa kami adalah tim kuat seperti yang terjadi tahun ini di Serie A. Yang paling mengesankan saya di lapangan adalah Marcus Thuram. Tidak ada yang mengharapkan dia seperti ini, dia adalah lambang tim, dia sangat menentukan dalam banyak pertandingan, dia telah menunjukkan bahwa dia sangat berharga."
Davide Frattesi kepada Radio TV Serie A mengatakan, "Bagi saya grup ini sangat penting, rekan satu tim saya seperti saudara, berbagi kegembiraan dengan mereka, terutama setelah gol yang dicetak di menit-menit terakhir adalah hal yang tak ternilai harganya. Momen saya musim ini adalah gol saat melawan Verona, itu benar-benar emosi yang luar biasa. Saya mungkin tidak akan mendapatkan momen seperti itu lagi dalam karir saya, akan sangat sulit untuk mengulangi hal seperti itu." Gianfranco Zola dalam wawancara dengan El Avvenire mengatakan, Italia memiliki seorang juara, dia orang Sardinia yang memakai seragam nerazzurri bernomor punggung 23, dia adalah Iniesta kami. Barella adalah pemain hebat yang berkembang dari musim ke musim, dan dia juga anak yang cerdas. Kesuksesan tidak mengubah dirinya, dia selalu menjadi anak baik dari Cagliari dengan kaki tertanam kuat di bumi ini. Francesco Colonese kepada Tech24 mengatakan, situasi Inter tidak mudah untuk dipahami saat ini, yang pasti adalah mereka memiliki klub yang solid dan manajer yang memiliki ide yang jelas. Simone Inzaghi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu yang terbaik. Dia telah terbukti menjadi teknisi terlatih. Dengan pengalaman, dia telah tumbuh dan juga meningkat dari sudut pandang karakter. Dia mampu mengelola momen-momen sulit dengan sangat baik. Sekarang Inter adalah tim yang sangat kuat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Andrea Bocelli kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, rahasia sebenarnya dari Scudetto Inter adalah grupnya. Sepak bola seperti kehidupan, Anda menang jika Anda berkolaborasi. Marco Tardelli dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport mengatakan, Juventus memerlukan penguatan, dimulai dari lini tengah. Saya ingin Barella berada di Juventus, namun saya sadar bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi. Koopmeiners akan menjadi tambahan yang bagus, Juve juga memerlukan beberapa bek dan seorang penyerang. Kita juga harus melihat siapa pelatihnya jika Allegri pergi, dan yang terpenting, ide apa yang akan dia miliki dan bagaimana dia ingin bermain. Perjalanan Sampdoria asuhan Andrea Pirlo di babak playoff Serie B telah berakhir. Pada pertandingan pertama playoff, Sampdoria dikalahkan dengan skor 2-0 oleh Palermo. Dengan demikian, musim juga telah berakhir bagi Filip Stankovic dan Sebastiano Esposito dengan seragam Sampdoria. Keduanya berada di lapangan sepanjang pertandingan dengan kiper Filip Stankovic melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menghindari defisit yang lebih besar. Sementara Sebastiano Esposito tampil agak membosankan. Dilansir FC Internews, Presiden FIFA Gianni Infantino berbicara tentang proyek-proyek baru dan kemungkinan revolusi dalam penggunaan VR selama Kongres FIFA yang sedang berlangsung di Bangkok, membuka hipotesis tantangan bagi para pelatih. Idenya adalah bahwa para pelatih dapat meminta VR untuk membantu pada dua kesempatan dan para pemain pada gilirannya dapat meminta bantuan pelatih. Jika keputusan awal diubah, mereka tidak akan kehilangan slot dan akan terus mendapatkan dua slot.